Setelah dinyatakan tenggelam, doa dan harapan atas keselamatan pada pencarian KRI Nanggala terus dilakukan. Apa saja yang kini menjadi prioritas tim SAR dan TNI dalam pencarian KRI Nanggala 402? Saya bahas bersama Komandan Korps Marinir 2008-2009, Letjen Purnawirawan Nono Sampono. Pak Nono dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Riko. Ya. Pak Nono, dengan perkembangan terakhir soal posisi Nanggala, opsi apa yang paling masuk akal, Pak Nono? Ya, kalau yang lalu kan operasi pencarian. Kalau sekarang lebih kepada operasi menemukan dan untuk penyelamatan. Apakah manusianya atau materialnya. Nah, sesuai pernyataan dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut, kemarin saya mendengar sendiri bahwa status dari hilang menjadi tenggelam. Ya. Artinya dengan status berubah, metode pencarian tentu akan berbeda. Apalagi kita sudah ancar-ancar untuk eksak lokasi itu sekitar 850 meter kedalamannya. Artinya di sekitar Palung di utara Bali. Jadi artinya menyempit lokasi dari kapal selam yang tenggelam itu dari Nanggala 402. Ada alat yang bisa menjangkaunya, Pak Nono? Saya kira sekarang ada alat yang menjangkau posisi kedalaman. Saya tadi mendengar juga apa yang disampaikan oleh Kapolri melengkapi penjelasan dari Panglima bahwa ada juga peralatan yang dimiliki oleh kapal milik Polri yang bisa menjangkau 300 meter, kurang lebih sampai 400. Nah, ini menjadi catatan kita, sedangkan lokasi kapal selam itu diperkirakan sekitar 850. Nah, ini persoalan. Dari Singapura atau dari negara lain, Amerika atau Australia yang nanti akan membantu kita, saya kira mungkin mereka dengan pengalaman yang lalu, mereka punya. Nah, tetapi sistem menyelamatkan itu tentu dengan kondisi sekarang, apalagi setelah ditemukannya 6 barang milik kapal. Jadi 5 yang berasal dari komponen kapal dan kemudian 1 milik ABK Sajadah. Ini sudah artinya yang di dalam itu sudah keluar. Apa karena keretakan bodinya atau karena lain-lain. Nah, ini yang kita harus ketahui karena komponennya macam-macam. Ada pipa pendingin, ada peralatan conning towernya, periskop. Kemudian ada yang torpedo, komponen torpedo. Artinya ini menyeluruh di berbagai badan kapal. Bolongnya, retaknya gitu ya, Pak? Ya, karena begini, komponen kapal versi Jerman ini beda dengan Rusia. Versi Jerman ini utuh satu. Utuh jadi kekuatan. Kalaupun ada komponen sifatnya kecil. Tapi kalau punya kapal selam Rusia, Whiskey Class itu kotak-kotak per komponen. Jadi agak berbeda. Sehingga kebocoran itu mungkin bisa diminimalisir. Saya ambil contoh kapal Amerika beberapa waktu yang lalu yang tenggelam. Itu satu pengelasan di bodi aja berakibat fatal bagi keseluruhannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau melihat spesifikasinya, Pak Nono, koreksi saya kalau salah. Jadi bentuknya sih masih utuh, cuma retak dan bolong kayak gitu ya? Kalau kita membuat analisa ya terhadap barang-barang yang ditemukan, kalau oli yang keluar itu biasa, tapi kalau yang tadi itu ada 4 barang yang rasanya ini dari dalam. Apakah milik ABK-nya maupun yang Sajadah maupun peralatan yang tadi saya sebutkan. Yeah. Ada bagian dari periskop, ada bagian dari torpedo yang tempatnya lain. Tidak dalam satu lokasi, ada pipa pendingin, dan seterusnya. Nah, dari sini ketahuan bahwa berarti barang ini keluar. Nah, keluar dari mana? Tidak mungkin keluar dari pintu yang ada, pasti karena keadaan ya, kasus ini. Sehingga apakah terjadi keretakan, sehingga menjadi, karena tekanan di bawah itu berkilo-kilo. Pak Nono juga kan... Pak Nono juga kan sempat menjadi Kepala Basarnas, tentu mengerti kompleksitas apa yang sekarang dihadapi. Sebagai selain Kepala Basarnas, memang saya
punya pengalaman-pengalaman melakukan pencarian terutama di laut. Nah, selain kedalaman, alatnya kita nggak punya untuk menjangkau kedalaman itu, apa yang kompleksitas apa lagi yang dihadapi, Pak? Begini, kapal selam ini didesain untuk kepentingan operasi yang bersifat senyap. Hmm. Dalam keadaan dia normal saja beroperasi, sulit dijangkau, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ya, di mana kita tahu dia sudah dalam keadaan statis, bermasalah, dan memang kita berharap agar ada keselamatan ABK. Tapi dengan waktu dan sudah dikatakan bahwa oksigen batas waktu hari Sabtu kemarin, artinya sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Dan artinya besar kemungkinan keretakan, bahkan lebih dari sekedar keretakan. Ya, pengalaman yang punya Amerika itu sudah kayak kerupuk. Ya, dia melekat karena tekanan yang luar biasa. Tadinya kan dia ada ruang udara, ada oksigen, dan sekarang karena tekanan dia pecah dan kemudian pasti dia lengket. Kita banyak sekali yang berdoa untuk para patriot, 53 patriot ini. Kawan saya, eksekutif produser Kompas TV, nulis di website Kompas TV, dia mengutip Perdana Menteri legendaris dari Inggris, Churchill. Dia bilang kurang lebih gini, dari semua satuan dalam tentara, tidak ada yang menunjukkan pengabdian lebih dan menghadapi bahaya yang paling suram daripada satuan kapal selam. Pak Nano bisa nambahin soal ini? Ya, betul. Jadi prajurit-prajurit yang bertugas di kapal selam itu ada dikategorikan sebagai pasukan khusus, memiliki keterampilan dan kemampuan yang khusus, dilatih khusus, diseleksi secara ketat, dan mereka dijaga betul. Kesejahteraannya pun juga dilebihkan memang. Misalnya contoh, mereka dianggap kalau tentara biasa kan 1 tahun seperti biasa, tapi kayak kapal selam dan Denjaka itu secara berkala 1 tahun. Satu. Yang kedua, dalam arti uang makan dan kesejahteraan juga ada lebihnya. Nah, ini contoh bahwa ini memang dilebihkan karena memang kebutuhannya itu. Tetapi terlepas dari itu, tugasnya memang luar biasa. Kapal selam ini tugasnya dia sendiri, bergerak sendiri, dia harus mampu melindungi dirinya sendiri untuk tugas-tugas pengintaian, penyusupan, dan penghancuran secara diam-diam. Pernah saya juga katakan bahwa pengalaman di masa lampau, satu kapal dari Rusia menuju ke Kuba itu dicari sama satu gugus armada Atlantik, tidak ketemu. Berangkat sampai kembali tidak ketemu. Itu hebatnya kapal selam. Ya, satu hal yang pasti mereka dari Nanggala ini didesain seperti itu. Nah, sehingga memang ada kesulitan. Ada memang sistem yang disiapkan untuk menolong dirinya sendiri, tetapi tetap dalam kondisi yang terbatas, dia harus dibantu untuk penyelamatan. Misalnya, kalau sudah ditemukan, pakai balon, bisa angkat ke atas, atau sistem tandem. Tandem juga ada 2, diangkat bareng-bareng, atau tandem terjadi operasi pindah dari manusianya. Tapi itu kalau sudah kejangkau ya, Pak? Iya, kedalamannya kalau lebih dari 100 meter itu persoalan tersendiri. Pak Nono, Pak, kapal selam ini kan nggak punya black box ya, Pak? Nah, nanti untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi supaya jadi pelajaran, apalagi alutsista kita usianya banyak yang lanjut, gimana cara nanti menyelidikinya, Pak? Begini, kita wajib melakukan pencarian sampai ditemukan. Karena ini penting, kita akan menemukan apakah ini human error atau material error. Dan kalau kita bicara material, mestinya ada kaitan dengan kebijakan. Kebijakan di tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Jadi dengan kondisi alutsista yang sudah 40 tahun lebih, ini persoalan di mana negara lain dia menganut sistem ya 25 sampai 30 tahun maksimal lah. Sudah pensiun. Nah, alutsista yang seperti kapal selam, pesawat terbang maupun tank-tank amfibi itu berisiko tinggi. Sehingga kebijakan untuk pengadaan atau perbaikannya betul-betul harus rigid. Hindari sekecil mungkin terjadi kesalahan teknis. Hindari sedemikian rupa jangan sampai terjadi rekayasa anggaran. Baik. Dan lain sebagainya. Jadi semua bagaimana tahapan pemeliharaan harus juga
secara rigid. Daur latihan, kemudian operasi memerlukan perawatan rutin seperti apa, perawatan tahunan seperti apa, per 5 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa, itu ada prosedurnya. Nah, ini harus dipenuhi. Kalau tidak, ada persoalan. Kita sangat rugi, negara sangat rugi. Bayangkan 53 prajurit terbaik. Kalau mereka hilang, seperti apa kerugian kita. Yang kedua, harganya kapal selam dengan sistem yang dibangun, berapa uang negara, uang rakyat yang digunakan. Harus dipertanggungjawabkan secara benar. Baik. Terima kasih Pak Nono meluangkan waktu untuk kami memberikan informasi bagi pemirsa Kompas Petang, Komandan Korps Marinir 2008-2009 Letjen Purnawirawan Nono Sampono. Selamat